Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lainnya masin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Dan ini adalah 1500 tahun yang lalu. Bagaimana zaman onta bisa memprediksi, bisa menerangkan tentang isi dalam laut. Yang lain tentang tumbuh-tumbuhan itu, ternyata dia mengeluarkan suara yang disebut dengan ultrasonik yang tidak terdengar oleh kita. Direkam oleh alat, dipindahkan kemudian menjadi sebuah gelombang, dan gelombang itu berirama. Apa ini? Jawabnya hanya satu, di dalam surat Al-Jumu'ah: senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia Raja yang Maha Suci, yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Itu cara tasbihnya tanam-tanaman. Kamu kira burung-burungan tidak bertasbih? Mereka bertasbih, hanya kamu tidak mengerti. Gunung bertasbih, hanya kamu tidak mengerti. Yang mengerti adalah orang-orang yang diberi pengetahuan. Sekarang masalahnya, bagaimana umat Islam ini bisa mengerti isi Al-Quran kalau tidak mempunyai basic science seperti ini? Kenapa yang menemukan bangsa Barat? Saudaraku, Islam merupakan jalan hidup untuk menghadapi masa kini dan masa yang akan datang. Bukan abad yang lalu. Sehingga umat Islam harus pandai-pandai menggali solusi di dalam Al-Quran secara kritis dan terbuka. Jangan ngamuan, terbuka. Makanya ini saya buka. Kalau saya begini, saya kritik mubalik itu ngamuk, gak layak dia jadi mubalik. Bukan malah ditarik ke zaman kenabian dan para sahabat yang jelas berbeda dinamika sosialnya. Zaman kita ini dihadapi pada beberapa masalah yang lebih rumit daripada zaman kenabian. Yang pertama, saudara-saudara, masalah kependudukan. Populasinya meningkat. Umat Islam sekarang di dunia ini sudah hampir 7 miliar. Umat Islam saja sudah hampir 2 miliar. Perpindahan penduduk begitu cepat. Pasti di sana ada geseran, ada benturan kultur, agama, ras, pengetahuan. Ini kalau tidak pandai-pandai memanage, maka berantakan masyarakat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, apalagi bangsa Indonesia rawan. Suku bangsanya begitu banyak, negaranya besar. Kalau tidak dimanage dengan benar, gawat. Bagaimana mubalik bisa memanage kalau mereka tidak mengerti tentang ilmu demografi, tidak mengerti tentang sosiologi, tidak mengerti tentang statistika? Tidak mungkin. Disuruh zikir, no way. Disuruh sholat, no way. Masalahnya bukan di situ. Masalah yang kedua adalah sandang dan pangan. Terus terang, saya orang yang bergerak dalam bidang pertanian. Sudah hampir 40 tahun saya sebagai orang yang mengajar tentang bidang pertanian. Sampai saat ini pemerintah kedodoran untuk menyediakan pangan, bahkan tak mampu menekan harga pangan. Seperti beras, gula, minyak, daging yang sekarang ini. Kenapa? Karena harga-harga itu sudah langsung dikomplain, diambil oleh mafia pangan. Harusnya tidak demikian. Kita nguncalkan yang namanya biji tumbuh, tancapkan itu batang pohon tumbuh. Untuk saya aneh. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam memanage pangan ini. Dan itu adalah bagian mafia-mafia yang saya sebutkan itu tadi. Saudara-saudara, kembali saya tanya, di mana para mubalik mencari solusi ini? Sementara mereka tidak memiliki pengetahuan tentang tata kota, tata ruang, planologi, tentang plan science. Saya ketemu dengan mahasiswa dari Madinah. Dia dapat beasiswa dari pemerintah Saudi Arabia
ketemu dengan saya akan ditugaskan oleh pemerintah Saudi Arabia ada di Papua. Setelah lulus dari Madinah ini, pertanyaan saya yang satu, ke Papua, ya apa yang akan kamu dakwakan? Kamu haramkan mereka yang makan babi itu tadi. Kamu ajak ngaji, mereka tidak mengerti. Bingung dia. Terus gimana Prof? Saya bilang, saya ajari dakwah Islam. Gimana? Ajari mereka cara menanam pohon. Ajari mereka cara menanam talas. Ajari cara beternak bebek. Ajari mereka bagaimana cara menelurkan ayam supaya produktif. Itu caranya. Tapi kami tidak diajar di sini. Datang ke Malang, saya ajari gratis. Baru kamu bisa dakwah. Bingung dia. Kalau dakwanya seperti itu tadi, tidak mengenai sasaran dan akan ditinggal oleh umat. Mereka tidak memerlukan masjid, mereka tidak memerlukan sholat, mereka memerlukan perut terisi. Yang ketiga, masalah politik global. Saudara-saudara, jangan cuek kita. Sekarang ini di dalam masyarakat ini telah terjadi pembodohan yang bukan main secara global, baik melalui media elektronik, televisi, media cetak, koran, internet dan sebagainya, yang mayoritas sumbernya itu adalah akan menghancurkan umat Islam itu sendiri kalau kita tidak kritis. Itu adalah bagian daripada skenario politik global. Ada beberapa hal yang dihancurkan. Yang pertama, penghancuran akidah. Yang kedua, pembodohan ajaran Islam dengan cara memarginalkan menjadi ritual semata. Yang ketiga, memelintirkan makna jihad perjuangan menjadi masalah teroris. Yang keempat, menjadikan negara muslim berhadap-hadapan saling menghancurkan seperti yang saya sebut. Madinah baru dibom, Solo baru dibom, Baghdad baru dibom, dan semuanya pelaku-pelakunya saudara-saudara kita. Kenapa mereka melakukan itu? Terjadi apa namanya pencucian otak, korban fikih, korban pembodohan, kurangnya wawasan. Sekarang siapa yang bertanggung jawab ini? Polisi kedodoran, dong, tangsinya saja dibom. Hei para mubalik, bangkit, dakwah kalian itu telah salah arah. Yang keempat, saudara-saudara, masalah ekonomi. Saya tanyakan, apakah para mubalik yang mendakwakan Islam itu mengerti tentang ekonomi global yang menyangkut beberapa aspek seperti fundamental ekonomi, sistem moneter, pasar global, ekonomi kapitalis komunis? Etika kalian? Lalu bagaimana kalian akan mengusung tentang ekonomi Islam? Apa indikatornya? Dikatakan bahwa itu adalah Islami. Sementara perbankan pun walaupun namanya bank syariat tetap menggunakan yang namanya ekonomi feodal kapitalis. Tolong ini dianalisis dengan benar. Mari belajar kembali. Yang kelima, masalah kepemimpinan umat. Saat ini umat Islam terus terang belum mampu munculkan seorang pemimpin yang amanah untuk membawa konsep Islam menjadi hidup di bumi ini. Mereka baru ikut-ikutan saja pada orang lain. Maka dari sini saya beritahu atau saya berikan saran untuk melihat pemimpin yang amanah itu. Islam memberikan solusi. Yang pertama, lihatlah kehidupan rumah tangganya, sakinah atau berantakan. Kalau sudah kawin cerai, jangan harap untuk memimpin umat. Kalau doyan kawin, jangan harap untuk memimpin umat. Sunnah yang mana?
Yang kedua, lihat gaya hidupnya sederhana atau hedonis. Keganti-ganti mobil, rumahnya di mana-mana, jangan diangkat jadi pemimpin. Negara akan dijual. Yang ketiga, lihat akhlaknya, apakah ia pendusta, ingkar janji, hianat. Bila ada, jelas ia munafik. Itu Bukhari nomor 3. Yang keempat, lihat kecerdikannya di dalam memecahkan masalah sosial. Namanya ulul albab, cerdik atau tidak. Yang kelima, lihat kepedulian sosialnya, suka membantu, memberi, menolong, merasakan kesusahan orang lain atau tidak. Ya kita lihat keberaniannya dalam berargumentasi secara jujur dan benar, dinamakan mujahid untuk menghidupkan Islam sebagai konsep sosial politik. Saudara-saudara sekalian, banyak tokoh di Indonesia berpredikat muslim, namun sayangnya standar-standar yang saya terangkan tadi diminggirkan oleh mereka. Tapi kita bersyukur, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada awal kemerdekaan tahun 1912 pernah muncul seorang tokoh muslim sekualitas Kyai Ahmad Dahlan, yang dengan kesadaran, kekritisan, kemampuannya mereka melihat pergerakan sosial kemasyarakatan, mendirikanlah kemudian perserikatan yang dikenal di sini adalah Muhammadiyah sekarang. Itu jasa beliau dengan sahabat-sahabat beliau. Apakah disuruh kemudian itikaf, takbiran? Tidak. Melihat mereka yang pertama yang didandani bahwa masyarakat muslim ini telah jatuh akidahnya kepada kemusyrikan yang dikenal dengan penyakit TBC, tahayul atau syirik, bid'ah dan khurafat, dikembalikan kepada kitohnya kenabian. Alhamdulillah itu berhasil. Yang kedua, peningkatan intelektual dengan apa? Mendirikan sekolah-sekolah. Alhamdulillah sekarang yang berdampingan, yang bisa menyaingi pendidikan sekolah negeri swasta itu alhamdulillah hanya Muhammadiyah. Bahkan perguruan tingginya Muhammadiyah terkenal di mana-mana. Yang ketiga, kesehatan masyarakat. Alhamdulillah sekarang banyak puskesmas atau yang dinamakan rumah sakit terhadap Muhammadiyah menjadi rujukan orang banyak. Tidak melihat siapapun yang datang, silahkan, welcome. Ini adalah Islam. Yang keempat adalah kesadaran politik. Pada saat itu muncullah pergerakan anti penjajah. Itu adalah produk politik yang digodok di Muhammadiyah. Sayangnya saudara-saudara, yang keempat ini berhenti setelah kemerdekaan, sehingga sampai sekarang yang dinamakan pergerakan orang Islam belum bisa mewarnai perpolitikan di Republik Indonesia ini, kecuali mendirikan masjid. Saudara-saudara sekalian yang terhormat, semoga ke depan Allah munculkan kembali tokoh-tokoh pembaru yang mampu menghidupkan Islam sesuai dengan kepentingan zamannya, sehingga ketertinggalan umat ini dapat diperbaiki. Mari pada akhir khutbah ini kita sama-sama memohon kepada Allah dengan kehusyuan, dengan kehati-hatian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi kurnia. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menghina diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.